Teman kamu sopan banget. Bener, cuma teman aja, tanya Nia setelah Yuda pergi. Ih, ibu apaan sih? Ucap Luna mengajak Nia masuk. Tapi bener juga kata ibu. Di sekolah dia kelihatan uraan, tapi ternyata kalau sama orang tua sopan, batin Luna. Sesampainya di kamar, Luna pun segera mandi dan menyusul ke meja makan. Dari mana kamu tadi, Lun? Tanya Irfan. Tadi di sekolah bantu teman ngerjain tugas ya, ucap Luna. Pacarnya ya, anaknya ganteng dan sopan loh, saut Nia tiba-tiba. Ibu, dibilangin bukan pacar, ucap Luna malu. Lain kali kalau pulang telat kabarin rumah biar gak kepikiran, ucap Irfan. Iya ya, ucap Luna. Di lain sisi, Yuda sudah sampai rumah dengan keadaan lapar dan lelah. Dia pun membuka pintu dengan pelan. Di ruang tamu tidak ada siapa-siapa yang menyambutnya pulang. Berbeda dengan Luna. Pengen deh pulang ada yang nyambut, ada yang nanyain kenapa pulang telat, gumam Yuda. Dia memang kurang perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Saat dia berjalan menuju kamarnya melewati ruang makan, dia melihat piring pecah. Ini pasti ulah papa mama lagi, batinnya. Orang tua Yuda memang sering bertengkar, meski hidup Yuda tercukupi segala kebutuhannya. Tapi orang tuanya tak pernah bisa sehari tanpa cekcok. Itulah kekurangan keluarganya. Karena dia sudah sangat lelah, dia tak menghiraukan suara adu mulut dari kamar orang tuanya dan langsung masuk kamar. Tapi suara mereka tetap terdengar sampai kamarnya. Kamu gak usah pura-pura lagi. Aku udah tahu. Teman-teman aku udah banyak yang lihat kalau kamu sering jalan sama guru Yuda, teriak Isti. Yang Isti maksud di sini adalah Bu Siska. Itu kenapa Yuda tidak suka dengan Bu Siska. Papa nggak ada apa-apa sama dia, Ma, ucap Indra. Aku udah capek, Pa, ucap Isti. Karena suara itu terlalu mengganggu Yuda, dia pun masuk ke kamar orang tuanya yang terbuka sedikit dan menengahi pertengkaran itu. Kalian nggak capek berantem terus? Aku capek dengarnya. Kalian egois, gak mikirin perasaan aku, ucap Yuda. Aku kangen sama mama yang dulu sayang dan perhatian sama aku. Aku gak suka mama ikut-ikutan kerja, ucap Yuda. Dengar kata Yuda, Ma, ucap Indra ikut bicara. Papa juga. Stop selingkuhin mama, ucap Yuda yang membuat Indra marah dan menampar pipinya. Begini jadinya kalau anak dididik sama ibu kayak kamu. Lihat, kamu lebih mementingkan kerja. Jadi anak kamu kurang ajar gini, ucap Indra menyalahkan Isti. Jangan cuma aku yang kamu salahin, itu juga tugas kamu, ucap Isti. Pertengkaran itu pun mulai lagi. Yuda pun pergi ke kamarnya setelah mendapat tamparan itu dan tak dipedulikan oleh mamanya. Di kamar, Yuda meninju kaca yang ada di kamarnya. Dia marah ke dirinya sendiri. Kenapa sih orang tua aku beda sama yang lain? Teriaknya. Dia terduduk di lantai kamarnya dengan tangan bersimbah darah. Rasa sakit di tangannya masih belum seberapa dibandingkan sakit hati yang dia rasakan. Paginya saat terbangun, dia melihat kamar yang begitu berantakan. Sebelum tidur, dia sempat membalut tangannya dengan kain yang ada di kamarnya. Dia pun bangun dari lantai karena semalam tertidur di sana dan segera siap-siap berangkat. Di sekolah, banyak siswa-siswi yang berlarian di koridor menuju kelas Luna. Luna dan Lili yang melihatnya pun heran. Ada apa sih kok pada lari ke kelas kita? Tanya Luna ke Lili.
Nggak tahu juga, ucap Lili. Ada apa sih kok pada lari? Tanya Lili pada salah satu siswi yang lewat. Itu pada lihat jendela yang rusak di kelas kalian, jelasnya. Jendela rusak? Kemarin waktu kita pulang belum ada kan, Lun? Tanya Lili yang tak tahu penyebab jendela rusak itu adalah ulah Luna dan Yuda. Di depan kelas sudah ada kepala sekolah dan murid-murid. Siapa yang tanggung jawab soal ini? Tanya Pak Budi ke Pak Denny. Kemarin waktu saya tinggal masih baik-baik aja kok, Pak, ucap Pak Denny. Luna yang melihatnya pun takut karena tidak punya uang untuk ganti rugi. Terus ini ulah siapa? Tanya Pak Budi. Saya, ucap Yuda muncul dari balik kerumunan. Semua orang pun menatap Yuda yang menghampiri Pak Budi. Yuda, kenapa kamu rusak jendela ini? Tanya Pak Budi. Kemarin saya terkunci di dalam kelas sama Luna, Pak. Karena jendela ini hanya terbuka sedikit, saya merusaknya, jelas Yuda. Semua yang berada di sana pun terkejut mendengar penjelasan Yuda, terutama Yumna. Yuda, Luna, kalian ke ruangan Bapak. Bapak tunggu. Perintah Pak Budi berlalu dari kerumunan. Setelah Pak Budi pergi, Luna pun menatap Yuda. Kenapa pakai nyebut namaku segala sih? Protes Luna. Kan kemarin kita bersama, ucap Yuda. Udah, gak usah protes. Ayo buruan, ucap Yuda menarik tangan Luna. Mereka pun pergi ke ruang Pak Budi melewati kelas Yumna. Yumna yang melihatnya pun marah sebab dia dulu suka dengan Yuda. Dasar ganjen, gerutu Yumna. Sabar, nanti kita kasih pelajaran sama si Upi Abu, ucap Tia. Iya bener, sahut Gia. Sekembalinya Luna dari ruang Pak Budi, gosip bertebaran di antara murid-murid. Dasar anak enggak benar. Ngapain sih dia berduaan sama Yuda di sekolah? Bisik salah satu temannya. Udah pastilah begituan. Tadi juga pasti diskor sama Pak Budi, timbal sebelahnya. Jangan dengerin omongan mereka. Kamu tadi diapain Pak Budi? Tanya Lili. Luna yang duduk langsung berdiri sambil menggeplak meja. Aku kemarin ngerjain tugas bareng Yuda. Jadi gak usah ngomong yang aneh-aneh deh, ucapnya lalu kembali duduk. Aku gak diapa-apain Pak Budi,